Halo, kami mahasiswa Universitas Serang Raya. Saya Hakim dan teman saya Sana. Jadi, kali ini kami akan membahas salah satu materi aspek hukum teknik sipil, yaitu kontrak dan cara penyelesaian sengketa. Berikut penjelasannya. Kontrak konstruksi merupakan dokumen yang penting dalam sebuah proyek, sebab segala hal terkait hak dan kewajiban antar pihak serta alokasi resiko diatur dalam kontrak. Secara umum, ada beberapa jenis-jenis kontrak. Yang pertama, kontrak lamsam. Dalam jenis kontrak konstruksi ini, kontraktor menetapkan harga tetap untuk menyelesaikan pekerjaan yang ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua, kontrak biaya tetap. Dalam jenis kontrak konstruksi ini memiliki jenis biaya tetap. Kontraktor diberi biaya yang telah dikeluarkan ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Yang ketiga, kontrak unit harga. Jenis kontrak konstruksi ini, unit harga dan harga per unit dari berbagai item pekerjaan konstruksi telah ditentukan sebelumnya, dan pemilik proyek membayar kontraktor berdasarkan jumlah unit yang sebenarnya digunakan. Kemudian yang keempat, kontrak manajemen konstruksi. Jenis kontrak konstruksi manajemen melibatkan manajer konstruksi yang bekerja untuk pemilik proyek. Yang kelima, kontrak desain dan konstruksi. Jenis kontrak konstruksi desain dan konstruksi menggabungkan desain dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam satu kontrak. Kemudian yang keenam, kontrak aliansi. Jenis kontrak konstruksi aliansi adalah pendekatan kolaboratif di mana semua pihak, pemilik proyek, kontraktor, dan konsultan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam sebuah hukum dan kontrak, adendum adalah perangkat hukum yang digunakan untuk membuat perubahan dan penambahan terhadap suatu dokumen atau perjanjian yang telah ada sebelumnya. Langkah-langkah cara membuat adendum kontrak. Yang pertama, identifikasi dengan alasan dan kebutuhan perubahan dalam kontrak. Pastikan bahwa perubahan tersebut diperlukan dan masuk akal untuk kedua belah pihak. Yang kedua, teliti kontrak asli untuk memahami bagian-bagian yang perlu diubah. Identifikasi pasal-pasal yang diperlukan dan ditambah, diubah atau dihapus. Yang ketiga, tetapkan siapa yang akan terlibat dalam membuat adendum ini. Biasanya, pihak yang terlibat adalah pihak-pihak yang sudah terlibat dalam kontrak asli. Yang keempat, buatlah perubahan yang ingin dibuat dengan jelas dan tegas. Jika ada pasal-pasal yang diubah, sertakan kontrak asli dan teks diusulkan untuk adendum. Yang kelima, sertakan penjelasan singkat mengenai alasan dan tujuan perubahan yang diusulkan. Ini akan membantu kedua belah pihak memahami mengapa perubahan ini diperlukan. Yang keenam, buatlah teks adendum yang jelas dan rinci. Sertakan identitas lengkap kontrak asli, tanggal, nomor kontrak, serta pasal-pasal yang diubah atau ditambahkan. Yang ketujuh, pastikan bahwa adendum ini sesuai dengan kontrak dan regulasi yang berlaku di wilayah hukum yang relevan. Yang kesembilan, pastikan bahwa adendum ini terintegrasi dengan kontrak asli, misalnya dengan merujuk pada nomor kontrak, tanggal, dan pasal yang relevan dalam kontrak asli. Yang kesepuluh, dalam kondisi tertentu, adendum bisa dipakai untuk menambahkan pihak ketiga atau entitas yang sebelumnya tidak tercantum di dalam sebuah kontrak. Yang ke-11, jika dalam kontrak sebelumnya ada hal yang ambigu, adendum bisa dipakai untuk mengklarifikasi hal tersebut supaya informasinya lebih jelas. Berikut penyelesaian sengketa. Sengketa konstruksi adalah sengketa yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan suatu usaha jasa konstruksi antara para pihak yang tersebut dalam suatu kontrak konstruksi. Sengketa konstruksi terjadi akibat tuntutan atau klaim konstruksi tidak dipenuhi atau dilayani yang harus diselesaikan sesuai pilihan atau kesepakatan para pihak sebagaimana tercantum dalam kontrak konstruksi. Sengketa kontrak konstruksi merupakan sengketa perdata karena berkaitan dengan kontrak. Untuk tahapan-tahapan penyelesaian sengketa sesuai Undang-Undang Nomor 2 2017 adalah
Yang pertama, para pihak yang bersengketa terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, apabila musyawarah tersebut tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa disesuaikan berdasarkan kontrak kerja konstruksi. Yang ketiga, apabila penyelesaian sengketa tercantum dalam kontrak, maka penyelesaian sengketa ditempuh melalui tahapan sebagai berikut. Langkah ke-1, mediasi, yaitu penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh mediator. Langkah kedua, konsiliasi, adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh konsiliator. Langkah ketiga, arbitrase, adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan yang dilakukan oleh arbiter atau majelis arbiter. Kemudian poin keempat, jika penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi, maka para pihak yang bersengketa membuat tata cara penyelesaian yang dipilih. Demikian penjelasan dari kami. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.